Halo Sobat Kompa dimanapun kalian berada, baik yang ada di alam dunia ataupun akhirat, apa kabar? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat kalian yang selalu setia nemenin saya. Wabil khusus untuk Raffi Ahmad, Kang Sule, dan Arman Maulana yang katanya suka nonton juga komentator palsu. Wah, suatu kehormatan ya, hatur thank you. Nah, kali ini saya akan merangkum sebuah film yang menceritakan tentang pembalasan dendam seorang anak pada pihak kepolisian karena telah membuat ayahnya dihukum mati. Sebelum ke alur cerita, saya mau ingetin kalian untuk tidak makan permen di siang hari karena kali ini lagi puasa ya. Saya Andreas Bauk, ini dia Chronicle of a Fire. Selamat. Malam itu warga kampung Ontohod dibuat geger karena salah satu warganya ditangkap polisi karena pembunuhan. Tak tanggung-tanggung si pria ini diduga membunuh 12 orang sekaligus sehingga hukuman mati telah menantinya. Masalahnya dia meninggalkan seorang putra yang masih bulu kumuut atau masih kecil bernama Jin Gyu. Jin berpinah pada seorang kapten polisi bernama Chang Sik yang mendapat penghargaan sebagai polisi terbaik di kota itu. Tak hanya komisaris polisi, para anak buahnya pun memberikan aplaus pada Chang Sik sebelum mereka lanjut bekerja. Detektif O merasa malas karena di hari bahagia seperti ini mereka masih tetap saja harus bekerja. Sebagai bentuk terima kasih atas dukungan anak buahnya selama ini, Chang Sik memberikan Detektif O voucher sembako untuk dibagikan ke teman-temannya yang lain. Setelah mengevaluasi catatan kerja anak buahnya, Chang Sik melihat hanya Dong Jae lah yang memiliki kinerja jelek, yakni 0 poin. Dia pun memberikan arahan agar Dong Jae tidak melibatkan perasaan pribadi ketika menyelidiki suatu kasus dan fokus pada analisa dan fakta-fakta yang ada di TKP. Singkat cerita, malam pun cedem, Chang Sik mengadakan pesta kecil-kecilan dengan para anak buahnya. Anak buahnya sengaja memberikan hadiah berupa penjepit dasi agar nanti pas pelantikan jabatan baru kaptennya terlihat keren. Chang Sik sangat senang dan pesta pun berlanjut. Tarik mang. Sampai pada akhirnya mereka pun mengantarkan kaptennya pulang naik taksi. Di perjalanan, anak dan istrinya menelepon dan mengucapkan rasa bangganya karena suaminya itu mendapat gelar polisi terbaik. Sampai dia baru menyadari bahwa jalan yang diambil si supir itu keliru. Chang Sik berusaha memberitahu tapi si supir malah semakin menancapkan gasnya. Dan tiba di suatu tempat yang sepi. Si supir mengeluarkan pisau dan berniat membunuh Chang Sik karena dia merasa diperlakukan tidak adil oleh kasus yang pernah ditangani Chang Sik. Chang Sik yang memang seorang polisi tentunya tidak semudah itu untuk bisa dikalahkan. Dan iya, Chang Sik tak sengaja membunuh si supir yang membuatnya bingung gak tahu harus berbuat apa. Mending cincang aja jasadnya ya, jadiin para belele kan beres. Chang Sik sempat akan melapor ke nomor darurat tapi tiba-tiba atasannya menelepon bahwa dia sedang berusaha mempromosikan Chang Sik ke divisi pusat dan berharap Chang Sik tidak melakukan hal-hal yang tidak penting selama pengajuan. Chang Sik pun mengurungkan niatnya untuk melapor dan memilih untuk menghilangkan barang bukti dan sidik jari karena takut karirnya akan terancam. Meskipun ketika hendak pergi dia merasa ada seseorang yang memperhatikannya. Keesokan paginya setelah sholat subuh, warga kota digegerkan oleh sesosok pria yang tergantung di sebuah kren. Bukan Spider-Man apalagi si Batman, melainkan korban pembunuhan. Dong Jae memberitahukan kabar itu pada kaptennya dan Chang Sik segera pergi ke TKP. 어떤 새끼인지 시신은 크레인에 매달아. 또 왜 그러세요? 좀 그렇게. Betapa terkejutnya Chang Sik ketika dia perlahan melihat jasad si korban, yang ternyata itu adalah sopir taksi yang semalam dia bunuh.
Tentu saja dia bingung kok bisa-bisanya ya orang mati melakukan bunuh diri. 예. Untuk memastikannya, Changsik pergi ke tempat semalam dan benar saja di sana sudah tidak ada apa-apa. Detektif Oh menyuruh Dong Jae memeriksa mobil taksi milik si korban dan alangkah kagetnya dia ketika dia menemukan penjepit dasi milik kaptennya ada di mobil tersebut. Bukannya memberitahu temannya, dia malah menyimpan penjepit dasi itu di sakunya. Keringat dingin terlihat dari wajah Changsik ketika tim penyidik memeriksa mobil taksi itu berharap mereka tidak menemukan sidik jarinya. Berita penemuan mayat di dekat markas polisi itu pun langsung viral ke seluruh Korea yang membuat komisaris polisi menyuruh seluruh tim investigasi turun tangan agar segera menangkap pelakunya. 경찰 자존심에 걸린 문제야. 우리 사회 최고의 수사관 최창식 반장이 직접 수사를 지휘하고. Korban bernama Jung ini memiliki catatan kriminal berupa kekerasan dan juga penggunaan narkoba. Namun masalahnya si pelaku sama sekali tidak meninggalkan jejak apapun sehingga membuat mereka kesulitan untuk mencari pelakunya. Detektif Oh menyarankan tim untuk mengumpulkan semua data CCTV di kota tersebut dan memeriksa secara bersamaan. 암으로 맞춰오자고. Sementara itu, tim forensik menemukan lapisan kulit si pelaku di bawah kuku korban, yang itu berarti sempat terjadi perkelahian, saling cakar, saling kerawos antara si korban dengan si pelaku. Maka mereka tinggal mencari tersangkanya saja dan tim forensik yang akan memastikannya. Kembali ke pemeriksaan CCTV di mana akhirnya mobil itu ditemukan dan tim mulai mengikuti ke arah mana mobil itu pergi. 찾았습니다. 찾았어? 이 위치가 찾았다 맞아 여긴 어디야? 저기 이쪽아 이것 좀 보십시오. Detektif Oh masuk ke ruangan Changsik dan segera memborgol atasannya itu. Namun ternyata itu hanyalah mimpi saja. Orang lain pada sibuk, ini malah enak-enak tidur ya. Berdongseh. Detektif Oh mulai menemukan petunjuk di mana mobil taksi tersebut ditumpangi oleh dua orang, satu supir dan satu penumpang. Dia yakin kalau penumpang itulah yang membunuh si sopir. Namun sayang sekali muka si penumpang itu tidak kelihatan jelas. 같이 타고 있던 사람이 범인이 확실합니다. 이 우면산으로 향하는 택시 이동 경로. Changsik segera pergi ke tempat ketika dia pertama naik taksi untuk memeriksa apakah di sana ada kamera atau tidak. Yang ternyata ada. Kemudian Changsik kembali ke kantor sambil mencari data CCTV yang menyorot ke tempat dia naik taksi. Tapi 찾았습니다. Dong Jae melihat kaptennya mengambil kaset itu, tapi bukan itu yang mau dikatakannya, melainkan dia menemukan si pelaku lagi berusaha ngeluarin korbannya dari dalam bagasi taksi. Tim pun segera pergi ke lokasi yang kebetulan si pelaku juga lagi ada di luar habis membeli obat nyamuk. Kejar-kejaran pun terjadi antara polisi dengan si pelaku. Sampai pada akhirnya Changsik melihat lampu yang bergoyang, pertanda ada seseorang yang habis menyenggolnya. Changsik mendekati lampu tersebut dan main kejar-kejaran pun selesai setelah orang tersebut terjebak di jalan buntu. 나 진짜 거기 가서 날 죽일지도 몰라요. Orang itu mengaku tidak membunuh dan dia hanya disuruh seseorang untuk memindahkan mayat tersebut. Dia juga sesumpahan kalau dia tidak tahu kalau orang itu sudah tewas. Ketika Changsik bertanya siapa yang menyuruhnya, dia tidak menjawab dan malah ingin menyerang Changsik. Hingga terpaksa Changsik pun menembaknya. Dan peristiwa itu disaksikan oleh Dong Jae. Kau selalu ada. Ya, dia itu memang selalu ada di saat momen-momen kritis seperti ini ya. Heran saya. Komisaris polisi mempertanyakan tindakan Changsik yang langsung membunuh, padahal dia berharap cukup dilumpuhkan saja.
Tapi semua anak buahnya memberi kesaksian bahwa si tersangka melakukan penyerangan. Si komisaris sebenarnya tidak mempermasalahkan si tersangka itu mau mati atau tidak, asalkan dia benar-benar orang yang membunuh si sopir taksi itu. Detektif O menegaskan kalau soal itu, besok mereka akan segera mengetahui jawabannya dari tim forensik. Selain itu, Detektif O juga mengatakan kalau timnya menemukan kandungan metopon dari tubuh korban dan juga tersangka. Jadi kemungkinan motif pembunuhan ini adalah berebut obat tersebut. Komisaris kembali memberikan konferensi pers terkait perkembangan kasus pembunuhan itu yang dinilai sudah ada perkembangan dan insya Allah besok ada keterangan resminya. Merasa sudah menemukan pelakunya, Detektif O langsung mengajak si kapten untuk keluar sambil makan-makan. Tapi dia menolak dan lebih memilih menyendiri. Dan setelah itu, Pak Macan! Di sela-sela makan, Dong Jai berkata pada Detektif O kalau akhir-akhir ini dia merasakan ada yang aneh dengan kaptennya. Detektif O menjawab bahwa ini adalah kasus penting bagi dirinya dan wajar kalau kaptennya itu merasa stres. Butuh piknik juga kali ya. Mengetahui kalau dua orang yang tewas itu di dalam tubuhnya terkandung metopon, Changsik segera menemui si Otong, sang preman kampung, untuk mengetahui siapa pemasok metopon di kota ini. Si Otong menjawab bahwa metopon ini sangat langka. Selain mahal, jika sekali saja orang memakainya, maka tidak akan ada lagi obat yang kenikmatannya sebanding dengan obat tersebut. Dia pun mengingatkan Changsik tentang beberapa artis yang terjerat dalam kasus obat itu. Changsik segera searching di internet dan entah tahu kenapa, sepertinya Changsik lebih condong pada artis yang bernama Kim Jin Gyu. Keesokan harinya, sang komisaris marah-marah setelah hasil forensik mengatakan kalau Silly yang kemarin ditembak oleh Changsik bukanlah pembunuh sopir taksi yang sebenarnya. Tapi karena malu pada masyarakat, dia akan bekerja sama dengan tim forensik untuk membuat Silly seolah-olah pembunuh sebenarnya. Bodoh amat, katanya orangnya udah mati ini. Changsik pergi ke manajemen artis untuk menanyakan alamat Jin Gyu. Tapi pihak manajemen mengaku sudah lama tidak bertemu dengan Jin Gyu sejak kasus penangkapan obat haram itu. Dia hanya tahu alamat Jin Gyu yang dulu, namun dia berjanji akan memberikan informasi jika ada kabar baru tentang mantan artisnya itu. Di tempat lain, Dong Jai meminta salinan data CCTV yang sempat diambil oleh kaptennya. Kemudian membukanya secara diam-diam. Setelah itu, dia menemui kaptennya dan sambil terbata-bata dia berkata bahwa dia menemukan penjepit dasi kaptennya di mobil korban. Awalnya dia hanya mengira bahwa itu hanyalah kebetulan saja, tapi setelah melihat kaptennya itu menyembunyikan bukti penting dan menembak orang kunci, dia jadi yakin kalau kaptennya itu adalah benar-benar seorang tersangka. Tapi dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Dia hanya tahu kalau kaptennya ini adalah orang yang tegas dan bijak dalam menghadapi semua masalah. Maka dari itu, dia akan tetap diam dan menyerahkan semua masalah ini pada kaptennya. 그럼 먼저 가보겠습니다, 대장님. Keesokan harinya, mantan manajer si Jin Gyu memberitahu bahwa si Jin Gyu kini tinggal di Sangamdong dan memiliki sebuah bar bernama Pamer Mojo. 도움이 될지는 모르겠는데 말을 한다던데요. Singkatnya, Changsik segera pergi ke tempat itu, namun di sana tidak ada siapa-siapa. Changsik hanya menemukan sebuah kalender di mana di sana ada 3 tanggal yang ditulis dengan nama tempat yang berbeda. Karena penasaran, Changsik segera menelepon Detektif O untuk mencari tahu ada peristiwa apa di 3 tempat tersebut. Setelah diselidiki, ternyata di 3 tempat tersebut ada peristiwa pembunuhan yang semua korbannya adalah petugas polisi. Detektif O pun menyebutkan 3 nama polisi yang tewas dalam tempat itu, yang membuat Changsik teringat kejadian belasan tahun lalu di mana 3 polisi yang tewas itu pernah sama-sama dengan dirinya menangani kasus pembunuhan yang menewaskan 12 orang dengan cara diracun. Changsik dan timnya kesulitan menemukan pelakunya meskipun semua orang yang dicurigai sudah diinterogasi.
Sampai pada akhirnya kepala polisi ini menyuruh anak buahnya untuk mengkambing hitamkan seorang pria yang cacat fisik dan mental sebagai pelaku pembunuhan itu. Di mana yang menjadi saksi pembunuhan itu adalah Jung, si supir taksi, dan juga Lee, orang yang kemarin ditembak oleh Chang-sik. Dan anak kecil inilah yang sekarang sedang dicari oleh Chang-sik, namanya Kim Jin-gyu. Pucuk dicinta ulam tiba, si Jin-gyu tiba-tiba saja menyerahkan diri ke polisi dan mengaku kalau dialah yang telah membunuh supir taksi itu dan menggantungnya di kren. Tapi dia meminta hanya ingin diinterogasi oleh Kapten Chang-sik saja. Sebelum memulai interogasi, Jin-gyu juga ingin Chang-sik mematikan speaker terlebih dahulu agar obrolan mereka hanya didengar oleh mereka berdua saja. Jin-gyu berkata bahwa sebenarnya dia sudah tahu kalau Chang-sik lah orang yang membunuh supir taksi suruhannya itu. Kejadian ini mungkin tidak akan terjadi seandainya Chang-sik bisa tewas malam itu. Tapi dia sangat menikmatinya karena kasus ini menjadi rumit setelah Chang-sik membunuh orang suruhannya itu. Dia juga mengaku bahwa dia telah merekam adegan pembunuhan yang dilakukan oleh Chang-sik malam itu dan berjanji akan menyebarluaskan video itu jika Chang-sik tidak mau menuruti perintahnya. Dia memberi waktu sampai jam 9 malam agar Chang-sik membunuh orang yang sangat dibencinya, yaitu komisaris polisi. 이미 둘씩이나 죽였으면서 하나 더 죽이는 게 뭐가 그렇게 더 어려워요. Setelah beres keluar, Chang-sik melaporkan bahwa orang itu hanya bicara omong kosong saja dan bertentangan dengan semua bukti-bukti yang ada. Karena kurang puas, akhirnya si komisaris menyuruh Inspektur Kang yang menginterogasi. Aduh, lihat muka si Chang-sik kok aku jadi kasihan ya, kayak orang yang hilang KTP gitu. Karena kurangnya bukti, akhirnya Inspektur Kang memutuskan untuk membebaskan Jin-gyu. Sedangkan Chang-sik mengeluarkan sebuah pistol dan entah siapa yang akan dia bunuh. Namun ketika mengetahui kalau komisaris polisi pergi ke tempat latihan timnya dan si Jin-gyu tidak ada di ruang interogasi, dia menyuruh seluruh anak buahnya untuk mencari Jin-gyu. 찾아서 잡으라! Di perjalanan, Jin-gyu menelepon bahwa waktunya sudah habis, jadi mau tidak mau dia sendirilah yang akan melakukan eksekusi terhadap si komisaris. Chang-sik berteriak agar si komisaris segera turun dari mobil, namun Jin-gyu langsung pergi yang kemudian disusul oleh Dong-jae. Sementara detektif Oh terus mencari informasi tentang siapa sebenarnya Kim Jin-gyu. Namun masalahnya video pembunuhan Chang-sik terhadap sopir taksi itu sudah beredar luas. Chang-sik menelepon Dong-jae untuk menanyakan kemana si Jin-gyu itu pergi. Dia juga berkata bahwa nanti pada saat yang tepat dia akan menjelaskan kenapa dia sampai membunuh orang. Tapi yang terpenting sekarang adalah menemukan Jin-gyu terlebih dahulu karena dia adalah orang yang sangat berbahaya. Jin-gyu sendiri nampak membuka sebuah kotak yang isinya adalah metopon, barang haram yang sering dia konsumsi. Aduh, itu muka bisa dikondisikan gak Setelah menyelidiki nama Jin-gyu tadi, detektif Oh tiba-tiba menelepon Dong-jae dan memintanya untuk bertemu. 급한 일이 좀 생겨서 그러는데 네가 나를 좀 도와줘야겠다. Kembali ke si Jin-gyu yang kali ini sedang berhalusinasi bertemu dengan anak kecil di awal film tadi, yang juga bernama Jin-gyu. Namun, benarkah anak kecil itu adalah dirinya? Tak lama kemudian, Chang-sik pun datang sambil menodongkan pistol ke arah Jin-gyu. Jin-gyu sih santai aja, dia hanya bilang bahwa dia hanyalah seorang aktor yang disuruh berakting oleh temannya sendiri, yaitu Dong-jae. Dalam artian dia hanya memainkan peran sebagai Jin-gyu dan Jin-gyu yang asli adalah Dong-jae. Iya, rupanya detektif Oh juga baru mengetahui kalau Dong-jae adalah Jin-gyu, anak yang merubah identitas demi membalas kematian ayahnya. Detektif Oh sebenarnya ragu-ragu menodongkan pistol pada Dong-jae yang sudah dianggapnya sebagai keluarga. Namun justru keraguan-raguan itu dimanfaatkan Dong-jae untuk berusaha merebut pistolnya.
Detektif O menyuruh Dong Jai untuk berhenti membalas dendam, tapi Dong Jai menolak, mengambil pistol dan membunuh Detektif O. Kembali ke si Jin Gyu palsu yang memohon pada Chang Sik untuk tidak membunuh Dong Jai karena katanya Dong Jai lebih berarti daripada hidupnya. Karena dia adalah seorang gay, mungkin saja dia melakukan semua ini karena dia sangat mencintai Dong Jai atau Jin Gyu asli sejak kecil. Tapi sayangnya sekarang dia harus tewas karena overdosis. Tak lama setelah itu anaknya menelepon dan memberitahu bahwa dia sedang bersama Dong Jai. Tentu saja dia panik memohon untuk tidak menyakiti keluarganya dan berjanji akan membunuh pelaku sebenarnya. Chang Sik seolah masih tidak percaya Dong Jai yang dikenal baik oleh dirinya selama ini ternyata adalah musuh dalam selimutnya. Singkatnya mereka pun bertemu di mana Dong Jai atau Jin Gyu menyimpan Myung Ho anak Chang Sik di dalam mobil. Dong Jai mulai bercerita bahwa ketika dia seumuran Myung Ho, dia hidup dengan ayah yang luar biasa. Meskipun cacat dan dengan gaji yang kecil, tapi ayahnya itu masih mampu untuk mengurus dirinya dengan layak. Suatu hari melihat ayahnya belum pulang juga, Jin Gyu memutuskan untuk pergi ke tempat kerjanya, namun malah melihat ayahnya disiksa oleh para pemabuk. Dia sedih karena tak ada satu orang pun yang menghentikan pengeroyokan itu. Sehingga Jin Gyu memutuskan untuk meracuni minuman mereka. Dia sudah bilang bahwa pelakunya adalah dirinya, tapi polisi malah memalsukan keterangan, menuduh ayahnya sebagai pelakunya kemudian membunuhnya. Sejak kematian ayahnya, dia merubah identitas dari Jin Gyu menjadi Dong Jai demi sebuah balas dendam. Dan hari ini adalah salah satu yang dia tunggu-tunggu, di mana dia akan merubah Chang Sik menjadi seorang pembunuh di hadapan anaknya. Jin Gyu menagih janji Chang Sik yang akan membunuh pelaku sebenarnya jika dia menemukannya. Sekarang dia telah bertemu dan Jin Gyu ingin Chang Sik membunuh dirinya sekarang juga. 나 같은 놈이 계속 살아붙어 있는 걸까요? Merasa kalau permainan sudah berakhir, Jin Gyu pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Dan Chang Sik digiring ke mobil polisi sambil membayangkan masa-masa ketika dia masih bersama Dong Jai. Film pun berakhir. Bener-bener ending yang tak terduga ya Sobat Kompa. Rekan yang udah dianggap keluarga gitu anjir, ternyata musuh terbesarnya. Tapi terus terang saya jadi penasaran apakah hal-hal seperti pemalsuan keterangan, mengkambing hitamkan seseorang dan lain sebagainya emang benar-benar ada di dunia nyata? Tidak hanya di film saja? Atau apa memang film yang terinspirasi dari kisah nyata? Silahkan tulis pandangan atau pengalaman kalian yang berhubungan dengan pertanyaan saya tadi di kolom komentar ya. Untuk sekedar berbagi pengetahuan dan pengalaman. Terakhir, kata bijak yang pas untuk film ini adalah saat kamu memulai perjalanan untuk balas dendam, mulailah dengan menggali 2 kuburan. Satu untuk musuhmu dan satu untuk dirimu sendiri. Saya Andreas Bok pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios, pernios.